Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin. Wih, Pak Monang paling semangat, amin. Haleluya. Saudara, saya coba renungkan diri saya sendiri. Ya, dan mungkin banyak orang lain juga ya. Ketika saudara dengar khotbah, ya, mungkin minggu depan sudah lupa. Mungkin pulang dari tempat ini dari pintu khotbahnya apa tadi ya? Nah, lupa ya. Tapi saya percaya bukan jemaat di sini kan, di sana sini ya. Coba saya tanya sih, saudara masih ingat gak khotbah saya bulan lalu? Ada yang ingat? It's okay. Puji Tuhan, semua baik ya. Puji Tuhan masih ada yang ingat. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi hal yang sangat simpel dan praktis. Supaya kita jangan sampai mudah lupa akan firman Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Amin. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah tentang keywords. Apa? Keywords ya. Coba agak mulutnya agak sedikit keywords. Ya, keywords itu adalah kata kunci. Kita tahu semua kata kunci ya. Seberapa pentingnya keyword itu dalam kehidupan kita setiap hari. Secara tidak disadari manusia zaman sekarang ini, ya, terutama dalam kehidupan digital ini, semua memakai keyword. Ya, semua memakai keyword. Setiap orang yang mencari sesuatu di Google, orang yang bisa menemukan keyword yang tepat, kata kunci yang tepat, maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya dengan waktu yang lebih singkat dan tepat. Ya. Demikian juga ketika kita mencari ayat-ayat firman Tuhan, ya, bagi orang yang tidak terlalu gampang mengingat sesuatu, ya, sekarang sudah digital semua. Kita lihat Alkitab elektronik kita selalu pakai keyword. Ya. Kita ingat kata apa, langsung kita ketik, langsung keluar ayatnya banyak sekali. Ya. Kalau dulu kan konkordansi ya, konkordansi. Ya. Sekarang lebih mudah lagi, saudara. Ya. Nah, pagi hari ini saya ambil keyword untuk khotbah saya adalah baik. Ya, ini episode kedua dari khotbah saya yang lalu. Kata baik itu dalam bahasa aslinya saya lihat adalah tobe. Ya. Tobe itu ternyata mempunyai banyak pengertian. Artinya adalah tampan, cantik, manis, ceria, terbaik, lebih baik. Nah, dalam kondisi yang melimpah, nyaman, menyenangkan, berharga, makmur, kaya, sejahtera. Itu beberapa arti dari tobe, ya, arti baik. Jadi saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, ketika Tuhan menciptakan segala makhluk hidup dan manusia pada hari ke-6, sungguh amat baik. Saudara bisa bayangkan itu, saudara. Ya, manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Yaitu tadi, tampan, cantik, manis, ceria, berharga, hidupnya sejahtera, kaya, melimpah, dan ya makmur. Coba renungkan itu, saudara. Hidup kita apakah seperti itu? Ya. Tahun 2022 temanya adalah paradigma baru. Kita harus memiliki paradigma seperti itu. Bahwa kita ini diciptakan Tuhan sangat luar biasa. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan sendiri yang membuat kita dalam kandungan ibu kita. Masakan dia membuat kita secara sembarangan?
Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia. Siapa manusia itu? Yesus sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa, siapa bangsa-bangsa? Bangsa Israel. Sebagai ganti nyawa. Yesus yang kaya menjadi miskin karena kita. Bangsa Israel meninggalkan Allahnya dan kita mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi siapa kita? Sangat mulia, sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita harus sadar pada sejelek apapun kita, seberapa besar kekurangan kita, semua berharga bagi Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan asal-asalan, saudara. Ya. Pasti ada yang luar biasa, ada yang unik di dalam setiap manusia ciptaan. Sekalipun manusia itu dilahirkan kondisi cacat, ya, invalid, tapi bagi Tuhan tidak menjadi masalah. Karena Tuhan tetap bisa menjadikannya berharga. Dulu saya pernah tampilkan tentang video Nick Vujicic. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya. Tapi dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Saat ini menjadi pembicara motivator terkenal di dunia ini. Salah satu yang terbesar. Tuhan bisa menciptakan orang cacat seperti itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, bagaimana dengan kita yang normal ini? Ya. Nah, beberapa saat ini ada satu fenomena yang lain yang sedang lagi ramai. Nah, saudara tahu itu tentang Gosali. Siapa yang tahu Gosali? Gak ada yang tahu Gosali. Anak-anak muda tahu. Mungkin Yosua yang tahu. Ya. Judulnya ada Gosali Everyday. Siapa Gosali itu? Gosali itu anak orang kampung di Semarang. Ya. Kemudian dia iseng-iseng jual fotonya di satu platform. Dan dijual fotonya itu. Sudah tahu berapa lakunya? Ya, 1,7 miliar. Bukan anak desa, saudara, desoso, anak kampung. Dan fotonya itu bukan pakai penampilan yang bagus, pakai jas keren. Saudara, dia hanya pakai singlet, kadang-kadang tidak pakai pakaian, tidak pakai riasan, mukanya muka yang, aduh, lucu begitu guys, pokoknya sudah, ya, saya suruh dikasih aja tidak mau. Tapi itu bisa laku, saudara. Bahkan diperkirakan bisa tembus sampai 15 M fotonya. Kenapa foto itu laku? Yaitu foto selfie setiap hari dari tahun 2017 sampai 2021. Jumlah fotonya ada 933. Lah, kemudian dia iseng-iseng lihat platform. Nah, kemudian di platform itu bukan orang-orang tidak jual foto, tidak jual apa-apa, hanya film-film kartun gitu. Film-film kartun, foto-foto kartun. Dia menyamakan dirinya dengan kartun. Terus dijual, iseng aja. Tapi ada orang satu, lucu juga ya. Coba saya beli $3, satu foto $3. Nah tapi naik. Akhirnya saudara sekarang jadi 1,7 miliar ya. Jadi anak kaya sekarang, jadi luar biasa ya. Ya. Jadi apa sih keistimewaan Gosali itu? Apa sih? Karena ada otentik dari sebuah hasil karya. Ada sejarahnya. Nah, dia jual, dia itu konsisten. Tiap hari foto, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang merengut, kadang-kadang ini. Itu aja fotonya. Nah, jadi luar biasa. Nah, lalu saya ada mikir gini. Manusia itu diciptakan sangat otentik.
oleh tangannya sendiri. Ada sejarah yang sangat luar biasa pada saat manusia itu diciptakan. Ya. Tetapi karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia terkutuk. Ya. Manusia harus bersusah payah mencari rezeki sampai hari ini, seumur hidup. Paradigma manusia sudah jatuh, sudah rusak. Puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan korbankan anaknya Yesus gantikan kita. Ya tebus dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya pada Yesus, dia diampuni dan dikembalikan ke kondisi awal pada saat permulaan manusia diciptakan. Tuhan itu begitu sayang pada manusia sehingga dia ingat hasil karya yang dibuat oleh tangannya sendiri. Dia tidak mau manusia itu rusak, dia tidak mau manusia satupun binasa. Yesaya 33 ayat 11 dikatakan, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya dia hidup. Oleh sebab itu bertobat dari hidupmu yang jahat. Bertobat artinya kita berbalik. Artinya kita punya paradigma yang baru, saudara. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah diampuni dosanya, masih hidup berantakan, masih kacau, masih banyak menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Sakit penyakit, bisnis gagal, keluarga gagal, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih dalam paradigma yang lama. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 4, sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Kita mau menggunakan paradigma yang baru, tapi masih ada paradigma yang lama. Tahun 2022 ini, paradigma yang lama sudah harus dihilangkan. Amin. Kita ganti paradigma yang baru. Bahwa kita itu berharga, kita itu mulia. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan secara otentik. Yang luar biasa, dahsyat. Dosa itu akan membuat kita itu terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama. Menekan hidup kita sehingga kita sangat berat. Kita selalu berpikir tentang kekurangan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mulai pakai paradigma yang baru. Bahwa kita diciptakan Allah dalam kondisi amat sangat baik. Kita harus punya paradigma ini, kita harus punya iman. Bahwa Tuhan menciptakan itu baik adanya. Kita dibedakan dengan cipta-ciptaan yang lain. Kejadian pasal 1 ayat 4 sampai 31. Hari pertama, kedua, tiga itu hanya baik. Ketika Tuhan menciptakan kita, sungguh amat baik. Nah, yang menjadi masalah adalah paradigma yang lama itu masih melekat. Melekat sangat kuat dalam pikiran kita. Kenapa? Karena setiap hari kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang buruk. Saya ini sudah melayani Tuhan tuh hampir 30 tahun. Jatuh bangun, saudara. Saya masih tidak mengerti kenapa ini, kenapa itu. Sampai akhirnya saya bisa menemukan satu hal yang paling simpel untuk membantu diri saya supaya hidup lebih baik. Simpel saja, yaitu keyword, kata kunci.
Saya menemukan kata kunci ini luar biasa, saudara. Firman Allah itu kan begitu hebat, luar biasa. Ya, Alkitab setebal ini, janji Tuhan itu 3.000 lebih. Ya, setiap hari kita bisa dapat 10 janji Tuhan yang sangat luar biasa. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi, ya, terlalu hebat. Nah, kita mau mengalahkan semut itu tidak perlu pakai pistol atau pakai parang. Cukup tangan aja pites ini, matilah semut. Ya, kecil sekali. Nah, masalah hidup kita itu seperti semut itu, saudara. Cukup pites saja. Tidak perlu ayat yang begitu hebat, begitu besar untuk menghancurkan masalah kita. Hanya perlu satu hal yang kecil saja. Ya, itu kata kunci dari firman Tuhan. Amin. Kata kunci itu bisa membentengi kita menjadi senjata kita setiap hari. Saya menggunakan kata kunci semua baik. Setiap kali saya selalu menyerukan semua baik dalam pikiran saya. Maka pikiran saya selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Pikiran buruk apa saja yang akan menyerang saya tidak akan bisa menguasai. Setiap hari akan saya serukan baik, semua baik, semua baik. Sehingga pikiran kotor di sini akan hilang. Saya bisa membaca aja mengalami sakit, rugi, hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, ya, hal-hal yang tidak mengenakkan, bisa saja. Tetapi saya selalu berkata semua baik. Dan akhirnya saya akan menerima kebaikan. Karena saya belajar melihat dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan menciptakan saya baik. Amat sangat baik. Segala sesuatu diciptakan sangat baik oleh Tuhan. Tuhan itu paling tahu yang terbaik buat kita. Kita sendiri yang tidak mengerti. Kita mengingini ini, itu. Tapi Tuhan tahu, enggak pas buat kamu. Enggak cocok. Kamu minta seperti ini, akibatnya kamu jadi rusak. Kamu jadi celaka. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak setelah menciptakan kita, ya sudahlah. Terserah kamu mau hidup bagaimana, terserah kamu mau binasa. Tidak. Dia sangat perhatian sampai detik ini. Yang percaya katakan amin. Hebatnya Tuhan. Ketika pikiran kita ini sudah disetting semua baik, maka hal-hal yang buruk di dalam pikiran akan berubah menjadi baik. Ketika ada pikiran iri, pikiran sombong, muncul lagi pikiran semua baik. Kamu tidak boleh berpikir itu. Itu tidak baik. Sombong, pikiran semua baik. Oh, sombong itu tidak baik. Jadi kita akan sadar, oh iya. Pikiran semua baik akan menyadarkan kita segala pikiran-pikiran yang buruk. Emosi, terus apa lagi? Marah, sedih, kecewa. Ketika kita dikecewakan orang, kita akan berkata, semua baik. Itu akan membuat kita menjadi lega lagi. Ya. Semua baik mengatasi pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita. Semua baik adalah firman Tuhan. Kalau saudara lihat dari Kejadian pasal 1 sampai 31 setiap hari menciptakan ini semua baik. Tuhan menciptakan ini semua baik. Sampai hari ke-6 dengan semua amat baik. Itu firman Tuhan. God works. Ya. Firman Tuhan menjadi doa bagi saya. Singkat, ya. Katakan kalau doa itu jangan bertele-tele. Singkat aja. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Ya. Lebih mudah kita mengingat kata yang simple, keyword. Daripada ayat-ayat yang panjang dalam Alkitab. Kebetulan saya agak susah mengingat ayat-ayat yang begitu panjang. Tapi ketika saya katakan semua baik, maka akan link dengan ayat-ayat yang lain. Ya.
akan tertaut di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Roh Kudus ada di dalam pikiran kita akan mengingatkan ayat-ayat ini, ayat-ayat ini, ayat-ayat ini. Begitu kita katakan semua baik, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena kita mengasihi Dia. Otomatis, saudara. Kata kunci itu penting sekali, saudara. Karena itu yang paling mudah diingat di dalam pikiran kita. Semua baik itu sangat luas sekali artinya. Baik yang ada dalam pikiran kita atau yang di luar kita. Tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang kondisi, tentang pekerjaan, apa saja. Kalau kita biasakan kata semua baik, ya akhirnya jadi baik. Yang baik-baik saja kita akan terima. Tuhan akan membuat fit. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan kita itu seperti formulanya Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, ketika kita ucapkan semua baik, maka kita akan kembali ke bentuk awal. Kalau HP itu reset, default, jadi kembali lagi awal. Nah, inilah kita diciptakan. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mengerti, kita mau-maunya sendiri. Nah, itu yang membuat kita rusak. Karena kita sedang di luar jalur yang Tuhan sudah tentukan. Dia adalah pembuat kita. Seperti tembikar itu, tembikar. Kalau rusak, pembuat tembikar akan mengulangi lagi sehingga bentuknya sempurna. Tuhan ingin kita semua sempurna, saudara. Tidak ingin Dia itu rusak. Tidak ingin kita binasa. Semua baik juga bisa menjadi doa syafaat bagi kita setiap waktu. Karena kita doakan orang lain, doakan keadaan, doakan siapapun juga. Doa syafaat yang sangat mudah. Saudara bisa cari sendiri keyword-keyword lain di dalam Alkitab. Ya, banyak. Nanti yang Tuhan gerakkan saudara untuk cari. Karena apa? Untuk mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Di dalam pikiran kita itu ada peta besar, ada pemetaan. Ya. Ada akal ke sana kemari. Nah, tetapi kita harus punya kata kunci. Di salah satu program, saya punya program mind mapping, ya. Pak Jerry tahu pasti mind mapping. Orang programmer harus punya mind mapping. Mind mapping itu tergantung dengan kata kunci. Begitu kita kata kunci ini, ya, dari satu kata kunci ini bisa ke jalur-jalur yang lain, luas sekali. Nah, pikiran kita ini kan banyak distorsi, banyak kotoran-kotoran dalam pikiran, sehingga kita tidak bisa mengingat dengan benar. Tetapi ketika kita mengarahkan fokus pada satu kata kunci, maka kata kunci ini akan mengembang ke hal-hal yang kita butuhkan lain. Itu sangat luar biasa, saudara. Ya. Kalau saudara bisa mengingat ayat-ayat firman Tuhan, tidak masalah. Itu sangat luar biasa. Nah, poinnya adalah ketika kita menghadapi masalah, firman Allah itu bisa langsung muncul nggak? Firman Allah itu bisa langsung mengatasi nggak masalah itu? Ini poinnya. Kita menghadapi problem usaha, bisnis, pekerjaan. Apa yang kita pikirkan? Gimana caranya? Gimana caranya? Tapi kalau kita sudah katakan, nggak apa-apa, semua baik. Maka otak ini akan lebih refresh, lebih fresh untuk mencari hal-hal yang baik-baik di dalam diri kita atau yang di luar. Nah, poinnya pagi hari ini, saya ambil satu contoh saja. Saudara sering melihat iklan, baik di TV, di jalan, ya. Iklan itu terus menerus, misalnya iklan rokok lah. Iklan itu terus menerus kita lihat di jalan-jalan, kita lihat di televisi. Terus tinggal di dalam alam bawah sadar kita. Saudara akan teringat terus. Saya bukan promosi ya,
Coba saya tes. Aku dan kau suka. Itu. Ingat langsung teman-teman. Ada lagi coba. Ya. Apapun makanannya, minumannya tetap teh. Coba. Ya teh Java ada orangnya di sini. Ya. Itu teringat secara alam bawah sadar kita. Coba saudara bisa bayangkan. Itu iklan. Memang pengusaha iklan atau pengusaha barang-barang itu untuk memasarkan produknya memakai iklan seperti itu. Supaya kita terus ingat. Demikian juga kita butuh sesuatu yang bisa kita ingat di dalam alam bawah sadar. Yang simpel aja. Cari saudara bisa cari sendiri. Apa ya yang bisa saya ingat? Begitu saya butuhkan, langsung keluar. Saya dapat berkat banyak. Itu saya ada masalah, langsung semua baik. Jadi saya jadi kalem lagi, saya santai lagi lah, semua baik. Tuhan akan ngatur apa yang baik-baik kembali lagi pada saya, yang tidak baik keluar. Nah, Efesus 6 ayat 11 sampai 18, saya tidak baca. Dalam segala keadaan kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, sudah harus gunakan perlengkapan senjata Allah. Karena iblis sewaktu-waktu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bisa menipu segala macam, saudara. Oleh sebab itu segala keadaan saudara pakai itu. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Di ayat 18 itu dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu, setiap saat. Bagaimana caranya kita bisa berdoa? Kadang-kadang kita mengalami kejenuhan, kebosanan. Tetapi ketika kita hanya berdoa, setiap waktu semua baik. Kita lihat orang, orang itu baik ya. Bahkan musuh kita, orang itu baik. Orang yang merugikan kita, dia itu sangat baik. Ya. Semoga dia hidupnya sehat, semua hidupnya berbahagia, hidupnya sejahtera. Teman-teman kita, keluarga kita, semua baik, semua baik. Ya. Kita butuh keyword itu, kita butuh kata kunci supaya memudahkan kita berdoa setiap waktu dengan tidak jemu-jemu. Ingat, pikiran akan menjadi ucapan. Ucapan menjadi tindakan. Ucapan yang terus-menerus itu akan menjadi tindakan. Dan tindakan itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakter itu menentukan arah hidup kita selanjutnya. Ya. Pikiran semua baik, ucapkan semua baik, akan menjadi tindakan yang baik. Akan menjadi kebiasaan yang baik. Akan menjadi karakter yang baik. Pasti arah hidup kita akan menjadi baik. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.